Hari ini kita akan melanjutkan baca firman setiap hari, satu pasal. Baca kitab yuk. Injil Lukas pasal 4, pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu ia tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawabnya, "Ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaannya itu, ia meninggalkan dia sampai tiba saat yang baik. Yesus kembali ke Galilea, ayat 14. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, lalu tersebarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Yesus ditolak di Nazaret, ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri untuk membaca. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membukanya dan menemukan nas di mana tertulis, "Roh Tuhan ada padaku karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan." Ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarnya." Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan perkataan penuh rahmat yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Kemudian berkata ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di kampung halamanmu ini. Segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum,' katanya lagi, 'sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika kegelapan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elia banyak penderita sakit kulit menular di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman, orang Syria itu." Mendengar hal itu, semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Yesus di dalam rumah ibadat di Kapernaum. Ayat 31. Kemudian Yesus turun ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat yang najis, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar dari dia dan sama sekali tidak menyakitinya.
Semua orang takjub lalu berkata kepada yang lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini." Dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Lalu tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Ayat 38. Yesus meninggalkan rumah ibadat itu dan masuk ke rumah Simon. Ibu mertua Simon demam tinggi dan mereka meminta kepada Yesus menolong dia. Lalu ia berdiri di sisi perempuan itu dan menghardik demam itu, dan demam itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya kerabat-kerabat mereka yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya ke atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Namun ia menghardik mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa dialah Mesias. Yesus mengajar di kota-kota lain. Keesokan paginya Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat terpencil. Orang banyak mencari dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Namun ia berkata kepada mereka, "Untuk kota-kota lain juga aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Lalu ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di tanah orang Yahudi. Dan itulah Injil Lukas pasal 4. Besok kita akan lanjut membaca firman Tuhan, satu hari satu pasal. See you tomorrow. God bless.